kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang kita bertemu lagi ya untuk sesi konseling pertemuan yang ketiga ya. Baik, kita lanjut saja ya teh. Kita akan melanjutkan sesi konseling ketiga ya, yang kemarin sudah melakukan sesi kedua ya. Sekarang kita akan melakukan lagi itu setelah sesi ketiga ya teh. Perubahan positif apa yang terjadi pada diri Teteh sejak terakhir kita ketemu teh? Mungkin perubahannya itu lebih ke bisa memanage waktu dengan baik. Jadi perubahan pada diri Teteh itu Teteh bisa memanage waktu dengan baik ya teh. Adakah pengalaman seminggu ini yang membuat Teteh semakin bisa memanage waktu yang dengan baik? Mungkin membagi waktu, misalnya kayak saya itu melakukannya itu ke yang lebih penting dulu. Misalnya saya mendahulukan tugas yang mudah dikerjakan, terus atau membantu dulu orang tua bekerja, habis membantuin orang tua baru ngerjain tugas gitu. Oh, jadi mungkin jadwalnya ya, jadwal Teteh juga bisa memprioritaskan yang lebih penting untuk melakukan kegiatan ya. Apalagi yang terjadi setelah itu teh? Jadi bisa lebih efektif gitu, berjalan dengan baik tanpa belibet dan enggak stres juga ke saya. Jadi dengan menjadwalkan kegiatan-kegiatannya teh, itu bisa lebih efektif gitu ya. Teteh mampu untuk melakukan hal itu ya teh. Apa yang membuat diri Teteh semakin bisa memanage waktu dengan baik teh? Maksudnya gimana ya? Jadi Teteh kan mampu ya teh untuk memanage dengan menjadwalkan kegiatan-kegiatan dan melakukan dengan hal yang penting dulu yang ya. Nah, bagaimana Teteh mampu membuat diri Teteh itu bisa semakin yakin dengan memanage waktunya teh? Mungkin itu muncul dari diri saya ya. Mungkin saya ini itu enggak egois, lebih ke harus dilakukan kegiatan itu lebih penting, jadi harus dilakukan. Jadi Teteh mampu dengan memanage waktunya ya teh, itu bisa tidak egois dengan diri Teteh ya teh. Berarti Teteh mampu mengerjakan semua tugas-tugas Teteh yang deadline-nya yang sama ya teh. Itu yang ya itu juga bisa berhasil dan bisa memanage waktu dengan baik-baik. Jika seandainya di skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Teteh merasa terpuruk ya teh, dan merasa sangat susah untuk memanage waktu dengan baik ya. Dan 10 adalah dimana Teteh merasa sangat bisa memanage waktu dengan baik. Nah, ada di posisi skala mana Teteh saat ini? Skala 8. Baik, skala 8 ya, berarti Teteh mampu untuk naik 1 poin ya teh ke atas. Dalam catatan yang kemarin Teteh berada di angka 7. Dan sekarang melakukan hal-hal yang penting dan lebih membutuhkan membuat dari diri Teteh. Kira-kira apa efek yang Teteh rasakan ketika melakukannya teh? Efeknya itu sangat bermanfaat sekali ya, karena itu bisa memanage waktu dengan baik meskipun kita itu lagi sibuk. Oh iya, jadi Teteh memanage waktu dengan baik meskipun Teteh lagi sibuk-sibuknya ya.
Baik, sekarang Teteh bisa lakukan lagi kaki dan apa solusi yang muncul dalam pikiran Teteh selanjutnya yang perlu Teteh lakukan? Mungkin solusi selanjutnya saya akan terus berusaha mengoptimalkan waktu dengan mengefektifkan waktu biar digunakan dengan sangat bermanfaat. Baik ya, agar bisa melakukan kegiatan dengan bermanfaat Teteh, gitu ya. Dengan demikian Teteh bisa memanage waktu lebih baik lagi ya Teh. Dan efek yang akan Teteh dapatkan dengan mengoptimalkan waktunya itu. Mungkin waktunya ya jika di masa depan itu kalau kita berkeluarga itu kita bisa membagi-bagi waktu terus tidak sampai ada yang kekurangan misalnya dalam hal di rumah dan hal keluarga atau dalam hal pekerjaan bermain kita itu bisa mengoptimalkan waktu atau membagi-bagi waktunya dengan baik meskipun hanya sebentar tapi kita bisa menghargainya. Ya, jadi Teteh akan membagi-bagi waktu agar bisa menghargai waktu itu dengan keluarga ataupun teman ataupun bermain ya. Dengan sekarang Teteh bisa melangkahkan lagi kaki Teteh dan solusi apa yang muncul dalam pikiran Teteh. Solusi yang muncul dalam diri saya itu yaitu kayak ya tadi gitu bisa menghargai waktu meskipun sedikit tapi kita bisa menghargai. Jadi Teteh bisa menghargai waktu meskipun sedikit. Apa yang dimaksud dengan menghargai waktu itu dengan meskipun sedikit? Misalnya kalau kita sudah berumah tangga kan kita bisa membagi waktunya dalam pekerjaan di rumah atau bermain. Meskipun teman mengajak bermain keluar rumah terus kita itu bisa menjadwalkannya bermain waktunya bermain gitu meskipun kita tidak lama tapi kita bisa datang walaupun sebentar gitu. Iya baik Teh. Bagaimana cara Teteh bisa menghargai waktu itu Teh? Caranya mungkin harus mengutamakan hal-hal yang lebih penting dulu. Kalau hal-hal yang lebih penting sudah terselesaikan mungkin kita juga bisa melakukan yang lain. Kira-kira efek apa yang Teteh rasakan ketika melakukan menghargai waktu itu Teh? Mungkin efeknya sangat banyak ya Kak. Meskipun saya sibuk tapi saya bisa datang sebentar tanda kutip itu berarti saya sudah menghargai waktu. Baik, dan itu membuat Teteh semakin menjadi perubahan positif pada diri Teteh. Boleh Teteh duduk kembali, saya senang sekali dengan kemajuan Teteh ya. Telah Teteh capai saat ini. Dan saya melihat Teteh banyak melakukan hal-hal positif pada diri Teteh ya Teh. Teteh banyak melakukan hal-hal positif ya Teh pada diri Teteh sejak pertama sesi konseling ya Teh. Kita melakukan sesi konseling gitu ya. Sampai sekarang saya melihat dampak positif mengubah diri Teteh menjadi lebih baik dan lebih bisa memilih waktu dengan baik ya Teh. Tadi Teteh mengatakan bahwa Teteh sudah mencapai skala 9 ya Teh. Dimana skala 9 itu Teteh yang ingin Teteh capai ya Teh. Dalam perubahan diri Teteh yang baik karena Teteh sudah mencapai skala 9 ya Teh. Bagaimana dengan sesi selanjutnya Teteh ya? Apakah mau lanjut atau Teteh sudah merasa puas dengan sesi konseling hari ini Teh? Mungkin udah aja ya, sudah merasa, saya juga sudah merasa puas, saya merasa
tidak ada beban lagi, terus saya merasa bisa membagi-bagi waktunya dengan baik. Baik, Teteh sudah merasa puas dengan sesi konseling hari ini ya Teh? Sudah bisa membagi waktu dengan baik ya Teh? Sebelum kita mengakhiri sesi konseling, saya ingin Teteh menulis kesan dan kesan didapatkan selama sesi konseling dimulai dari sesi 1 sampai sesi menulis kertas. Teteh bisa menulis kesan dan pesan di kertas ini Teh. Boleh saya tahu apa yang Teteh tulis dalam kertas itu mengenai sesi konseling hari ini dengan bisa membaca kepada saya? Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada A karena A sudah membantu saya memberikan solusi-solusi buat saya dalam permasalahan yang saya hadapi itu mengenai waktu dengan baik, bilang ke orang tua untuk izin keluar, itu sampai sekarang saya bisa mengungkapkannya tanpa berpikiran negatif. Baik, dan jadi sesi konseling ini akan akhiri ya Teh. Sesi konseling sudah selesai. Baik, terima kasih Teh atas waktunya.